Kita merasa hampa kalau tidak posting. Kita merasa tidak berguna kalau tidak muncul di medsos, tidak muncul di Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut-ikutan, kita tertekan. Sebenarnya saya tidak suka grup musik ini, grup musik itu, tapi teman-teman semua kontennya itu, ya wis. Meskipun saya tidak seneng, tak betah-betahkan untuk pura-pura seneng. Ini FOMO namanya. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi sinau kita setiap malam Kamis. Malam hari ini kita masih ada di tema menata diri, mengarahkan diri. Mari kita tata dulu niatnya nggih, nawaitunya tetap ilmunya. Jadi bukan rame-ramenya. Semoga juga bukan karena pingin nonton saya. Buat apa kalian nonton saya? Ada yang jauh lebih mulia dari itu, yaitu ilmu. Kalau kata Imam Ghazali, ilmu itu yang secara sekaligus mulia sejak tujuannya, alatnya, bahkan dirinya sendiri. Jadi maksudnya Imam Ghazali, ilmu itu dirinya sendiri mulia, tujuannya juga mulia, bahkan proses memperolehnya pun mulia. Kita itu kalau sudah masuk ke dunia ilmu, ke jalan ilmu, bahkan sejak belajar saja, kita itu status kita sudah mulia. Kalau ada orang tanya mau kemana Mas belajar, itu statusnya sudah beda dibandingkan mau kemana nongkrong, ngopi, itu kan beda. Belajarnya saja itu statusnya sudah tinggi. Kalau sedang ngapain, sedang membaca buku, itu kan rasanya beda. Sedang ngapain, sedang nongkrong, main game, ngeslot, apa-apa dan sejenisnya, itu kan rasanya beda. Jadi prosesnya saja itu sudah mulia. Ilmunya sendiri juga mulia. Dan tujuan atau buahnya ilmu itu juga mulia. Jadi bahkan sejak prosesnya, yang proses itu tentu saja diawali dari niat, kita itu sudah naik derajat kalau menempuh jalan ilmu. Makanya mari, kalau bisa kita jadikan setiap detik hidup kita itu nuansanya ilmu. Meskipun di sekeliling kita tidak begitu. Saya di beberapa kesempatan tanya pada audien, kira-kira Indonesia ini atmosfernya ilmu, apa politik, apa hiburan? Menurutmu kira-kira yang paling dominan apa? Politik, apa ilmu, apa hiburan? Terserah jawabanmu, tapi yang jelas masih belum ilmu. Jadi atmosfer hidup kita masih belum ke situ, padahal yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, makanya eman-eman kalau kesini sampean niatnya hanya pingin nonton keramaian, apalagi nonton saya. Niatnya belajar ya. Apalagi malam hari ini temanya sebenarnya tentang diri kita. Jadi malam hari ini kita membahas salah satu insting yang ada dalam diri kita. Karena ini sifatnya insting, kalau dalam bahasa agama itu dekat dengan fitrah, kondisi alami yang sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, dia bisa jadi masalah. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu jenis insting yang dikenal sebagai herd instinct. Herd instinct itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya
insting atau dorongan jiwa. Herd itu kawanan atau kumpulan. Jadi dorongan jiwa kita untuk bersosialisasi, untuk hidup bersama orang lain. Jadi ini salah satu insting kita, salah satu dorongan jiwa. Kita tidak perlu belajar, otomatis kita punya dorongan itu insting. Sama kayak dorongan jiwa untuk menikah, dorongan jiwa untuk dan lain sebagainya. Insting itu ada yang mengkategorikan 3. Selain herd instinct, ada self-preservation instinct, ada race preservation instinct. Selain dorongan untuk berkelompok, berkerumun, ada dorongan untuk menjaga diri kita. Makanya dalam diri kita ada beberapa aspek yang muncul begitu saja. Misalnya naluri untuk mencari makanan, naluri untuk melindungi diri, tidak ingin diganggu, naluri untuk ingin tahu. Di situ orang yang ingin tahu itu kenapa? Ya biar saya selamat, ini ada banyak hal yang harus saya ketahui. Ini self preservation. Termasuk sifat agresif kadang-kadang kita awas jangan ganggu saya tak sikat. Itu sebenarnya defense kita, itu karena dorongan jiwa untuk self preservation. Itu otomatis sudah. Kalau ada orang mau mukul kalian, tangannya baru ngangkat saja kalian sudah ancang-ancang. Kenapa? Dorongan jiwamu ini ada ancaman dari luar ini. Ini self-preservation namanya. Termasuk dorongan jiwa untuk makan. Mencari makan itu dorongan. Tidak perlu pakai diskusi, begitu perutmu lapar, ya kamu tetap bergerak mencari makanan. Jadi tidak perlu kamu pakai seminar, Pak, perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak, ini memahaminya pakai teori apa ya, filsafat apa ya. Tidak capek-capek begitu, wis pokoknya ayolah lapar ya makan saja, ngantuk ya tidur saja. Ini namanya self-preservation instinct. Termasuk menghindari rasa sakit, rasa tidak enak. Jadi kita itu ingin nyaman, ingin enak, maka kita secara tidak sadar punya kecenderungan menghindar dari rasa tidak enak. Pingin sih ikut ngaji filsafat, tapi ternyata teman saya yang paling saya benci sudah berangkat duluan. Males mau ke sana, lihat wajahnya saja sudah mules aku misalnya. Kamu terus tidak jadi berangkat, kenapa? Kamu ingin nyaman. Jadi itu salah satu dorongan jiwa, namanya self-preservation instinct. Ada lagi lebih luas, yaitu race preservation instinct. Ini dimiliki setiap orang yang berhubungan dengan kelestarian makhluk yang namanya manusia. Jadi kita itu sebagai pribadi, durasi hidup kita terbatas, tapi ada dorongan dalam jiwa kita agar hidupnya manusia itu berlanjut terus. Ini namanya race preservation instinct. Dorongan seksual, yang cowok suka dengan yang perempuan, yang laki-laki senang dengan yang perempuan. Ini dorongan jiwa. Kalian apa pernah belajar? Saya ini laki-laki, berarti saya harus senang perempuan. Caranya senang tidak ada. Otomatis saja rasa suka itu muncul. Itu yang disebut insting. Jadi seks itu dorongan langsung. Jadi kalian tidak perlu, Pak saya harus belajar detail ini Pak, tidak harus begitu. Dorongan itu ada. Makanya ngapain kamu ngumpulin video-video banyak itu? Nanti kalau ditanya alasannya, loh Pak ini kan saya harus belajar Pak, harus banyak rujukan Pak, harus banyak Allah. Jadi alasanmu saja itu. Itu mungkin bisa jadi alasan kenapa sih kamu kok suka sekali video-video gitu. Jangan-jangan kamu salah mengaktualkan dorongan seksualitas dalam dirimu. Agama ngasih tuntunan, kalau memang tidak kuat, menikahlah. Kalau memang
Kalau hadisnya Nabi itu kan, kalau menikah tidak mampu ya puasalah. Pak tambah susah, Pak sudah ditahan tidak bisa menikah, ditahan tidak boleh makan. Maksudnya itu mungkin semacam pengalih perhatian. Daripada kamu mikir gitu-gitu terus, mending mikir lapar ya, nanti makan apa. Jadi ini secara psikologis mungkin ke situ. Kalau kamu sedang lapar kan sudah pikiranmu diajak ke situ-situ, tidak bisa. Yang dipikir lemes, sudah kamu mikir makan. Ini race preservation. Tiba-tiba saja nanti kalau kalian punya anak, begitu sayangnya sama anakmu. Meskipun kalian tidak pernah kursus parenting, tidak pernah ikut pelatihan jadi orang tua yang baik, yang begini, yang begitu, insting itu muncul sudah dalam dirimu. Meskipun yang seks tadi kalian tidak ikut pendidikan seks yang gimana, kan banyak itu sekarang model-model gitu. Saya yakin kalian sudah bisa. Jadi meskipun nanti mungkin ada cara-cara yang lebih manusiawi atau yang gimana, ya monggo saja. Tapi dorongan itu ada. Jadi yang laki-laki suka yang perempuan. Dalam rangka apa? Berketurunan. Makanya mungkin belakangan banyak ya isu-isu, Pak sekarang anak muda hari ini itu banyak loh Pak yang tidak mau menikah. Mungkin dorongan untuk menikah itu tertimbun karena kalian punya kegelisahan ini, kegelisahan itu. Tapi dorongan seks itu tidak bisa kita timbun. Itu pasti ada. Mungkin yang tidak menikah ya nanti nyari pelampiasan yang lain. Tapi ini namanya fitrah, insting. Kita pasti punya itu. Tinggal, makanya bahasa kita malam hari ini mengontrolnya. Mengontrol itu bukan berarti mematikan, tapi mengarahkannya agar membawa pada kemanfaatan atau kemaslahatan hidup. Nah, jadi ini di antara sisi diri kita yang jarang dibahas. Sering saya bilang pendidikan kita itu fokusnya masih positivistik, masih pada akal dan panca indera. Sementara alat-alat kita yang lain jarang dibahas, termasuk insting ini atau naluri. Masih ada lagi nurani, hati, kolab. Masih ada lagi intuisi. Belum lagi imajinasi. Kita masih punya perangkat yang jarang kita garap. Malam hari ini kita belajar satu tentang insting. Itu pun satu aspek saja, yaitu herd instinct. Insting sosial, insting kerumunan. Baik, apa sih herd instinct itu? Ini kalau pakai definisi, ya herd instinct itu dorongan alami manusia, juga hewan-hewan, untuk mengikuti tindakan atau perilaku kelompoknya secara kolektif. Jadi ada dorongan dalam jiwa kita untuk menyesuaikan hidup dengan kelompok kita. Jadi, kelompok saya kok jalan semua ke utara, ya saya harus ke utara berarti. Kelompok saya kok ikut jalan ke selatan semua, ya saya harus ke selatan. Ini herd instinct, jadi dorongan jiwa sosial dalam diri kita. Wah teman-teman kok ikut ngaji filsafat semua ya, tinggal saya yang belum. Itu terus kalian gelisah. Saya harus ikut saja. Begitu kalian ikut, meskipun sebenarnya kalian mungkin tidak terlalu senang, kamu nyaman. Karena sekarang kamu ada di kelompokmu. Ini yang disebut herd instinct. Jadi naluri kelompok. Makanya ini disebut fitrah, karena setiap orang pasti punya dorongan itu. Kalian beda sendiri kan tidak mau. Tidak enak, kelihatan terkucil, tersisih, tidak sama dengan yang lain, itu menggelisahkan. Kalian ingin sama saja seperti yang lain, seperti orang lain. Baik,
Jadi ketika kita menyesuaikan diri dengan banyak orang, ketika kita memutuskan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan mau kita, tapi maunya kelompok kita. Dan kita nyaman dengan itu, meskipun mungkin dalam banyak hal kadang-kadang kita tidak cocok, tidak setuju, tapi tidak apa-apalah. Pokoknya keputusannya orang banyak saya ikuti. Ini namanya herd instinct. Dulu pernah ya kita membahas kebenaran. Ada kebenaran itu yang sifatnya objektif, ada kebenaran itu yang sifatnya subjektif, ada kebenaran itu yang sifatnya intersubjektif. Nah, dalam kerumunan, dalam kawanan, dalam kelompok, ini kebenarannya sifatnya intersubjektif. Sifatnya kesepakatan. Begitu kita sepakati, ya dia jadi kebenaran. Yuk, untuk kos-kosan kita, misalnya kalau kuliah pakai baju hitam-hitam terus, yuk. Nah, ini namanya kebenaran pakai baju hitam, itu namanya intersubjektif. Kalau sudah intersubjektif berarti sudah disepakati. Kalau ada yang tanya, apa dalilnya kamu pakai hitam-hitam? Tidak ada, itu tidak ada hubungannya dengan dalil. Ini kesepakatan. Karena apa? Karena ranahnya ranah hidup bersama, ranah sosial. Kenapa kok ada begitu? Ya karena ada dorongan dalam jiwa kita untuk hidup bersama orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan kebenaran subjektif-subjektif saja, kemungkinan konfliknya besar. Dan itu tidak nyaman, tidak enak kan kalau hidup itu masing-masing egois, subjektif-subjektif, padahal kita ada di ruang yang sama. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bersama. Ini yang disebut intersubjektif. Nah, dorongan jiwa berarti herd instinct itu. Kenapa dorongan jiwa ini muncul? Nah, ini ada beberapa alasannya. Alasan pertama, untuk keberlangsungan hidup. Jadi kita itu dalam banyak aspek tidak bisa sendirian. Bahkan ada yang menjelaskan, dalam kelompok hewan tertentu, berkelompok itu lebih memperbesar kemungkinan survive. Ini contohnya misalnya kambing yang banyak itu. Misalnya ada harimau datang, itu kan kemungkinan selamat kita besar. Karena kita tidak tahu nanti kambing yang mana yang diterkam harimau. Tapi kalau kamu sendirian, satu-satunya ketemu harimau, ya mesti kamu, siapa lagi yang kena. Nah, ini insting kerumunan. Di tengah orang banyak saya bisa selamat, jadi aman. Kayak kalian itu cowok-cowok kadang ngumpul bareng-bareng, terus mungkin ada cewek lewat terus sweet-sweet itu. Begitu ceweknya noleh, siapa yang tadi sweet-sweet? Diam semua, bukan saya. Kamu selamat. Coba kamu sendirian mesti ketahuan bahwa itu kamu. Nah, itu logika sederhana. Kenapa kerumunan kadang-kadang menyelamatkan? Jadi itu alasan pertama. Jadi instingmu jalan. Ini cara untuk aman apa? Gabung dalam kelompok. Biar tidak kelihatan kamu beda sendiri. Tapi kalau kamu sendirian ada apa-apa, ya kamu yang diserang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Wong adanya cuma kamu. Kayak saya tadi ngajar, ada mahasiswanya ngantuk. Salah satu cuma saya tidak lihat, tiba-tiba ada yang menguap keras sekali. Wah, gitu. Terus, ayo siapa tadi yang menguap? Diam semua. Akhirnya selamat semua. Karena saya tidak bisa tahu dalam kerumunan itu tadi siapa. Dan mungkin mahasiswanya kompak, ini tidak usah bilang siapa, pokoknya ada di antara kita lah gitu. Nah, kerumunan itu kadang-kadang menyelamatkan. Bareng-bareng, ya sederhananya bisa saling melindungi. Yang kedua, ya perlindungan dan keselamatan tadi ya, saling melindungi. Karena kita bareng-bareng, bersama-sama jauh lebih kuat.
daripada sendirian. Dalam senang maupun dalam sedih. Kayak iklan rokok itu ya, ndak ada kamu ndak rame, ndak enak, ndak seneng. Kalau kamu ada, aman sudah. Kalau ada apa-apa kita bisa saling lempar tanggung jawab. Jadi, bukan saya, kan ada kamu, buat apa? Itu kayak, mungkin kalau kalian mudik, pulang kampung terus ibumu marah-marah, ayo ndak ada yang mau nyapu. Itu kan kalian kalau saudaranya banyak, berkelompok kan enak. Yo kamu dong. Ibumu capek, ini harus dimarahi satu-satu ya capek. Tapi kalau kamu pas sendirian di rumah, yang nyapu siapa? Yang buang sampah siapa? Mau ndak mau ya kamu. Nah, itu alasannya kenapa banyak orang itu lebih safe, lebih aman. Yang ketiga, resikonya jadi minimal. Barang berat kalau dijinjing bareng-bareng jadi ringan. Barang ringan kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai. Jadi, tapi kalau banyak temannya lebih enak. Pekerjaan satu kalau kalian berdua jadinya setengah-setengah. Pekerjaan satu kalian bersepuluh ya 1/10 semuanya. Lebih ringan, lebih enak. Itulah kenapa muncul secara naluriah insting untuk berkelompok. Baik, kalian misalnya, mungkin kalau yang datang padamu misalnya tiba-tiba ada yang menyerangmu, satu misalnya anjing, kalian mungkin masih berani, alah anjing satu aja nyari kayu kamu kejar-kejar balik. Tapi begitu anjing 10, yang lari kamu mesti. Dia sedang bersama kawan-kawannya. Jadi itulah resikonya jadi lebih minimal. Baik. Cuma teman-teman, ini tadi kan masih sifatnya positif. Enak ya punya teman banyak, enak ya punya banyak pendukung. Sampai di titik ini masih aman. Tapi pada saatnya dari herd instinct bisa lahir namanya herd mentality. Atau kadang-kadang disebut mob mentality. Mental kerumunan. Nah, kalau ini mulai agak kita harus hati-hati. Mental kerumunan itu apa? Ada beberapa penciri. Yang pertama, mental kerumunan itu kalian sudah tidak mau berpikir lagi, yang penting ikut saja teman-teman. Ikut saja kelompok saya. Kalian hanya niru saja. Ah, ini sudah herd mentality. Temanmu tadi saya kasih contoh ya, temanmu ke utara, kamu ikut ke utara. Temanmu ke selatan, kamu ikut ke selatan. Alasannya apa? Enggak tahu. Itu kan kayak film-film humor zaman dulu ya, kayak film Dono Kasino Indro itu ada satu meja orang, yang satu ngasih roti, ditiru kasih roti, kasih daging, ditiru kasih daging, dikasih apa, ditiru kasih apa. Kamu hanya niru saja, tidak ngerti alasannya. Begitu mau kamu makan, ternyata orang yang kamu tiru ngasih makan anjing di bawah. Oh, itu kan tidak nyambung. Kamu ikut saja karena tidak tahu tujuannya, kamu manut saja. Ternyata arahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi mengikuti kelompok tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan kelompokmu sedang apa, tujuannya apa. Ya mereka melakukan itu alasannya apa. Yang penting mereka melakukan saja, kamu ikut melakukan. Kalau tiba-tiba saya noleh ke kanan sambil lihat ke atas, sebagian besar mesti ikut saya lihat ke atas. Tanpa sadar, loh alasannya apa kok tiba-tiba Pak Faiz noleh lihat ke atas. Nah, itu cirinya manusia. Terpengaruh oleh kelompoknya, sehingga akhirnya dia hanya ikut-ikutan saja. Berarti kalian mulai kena herd mentality ini. Yang kedua, cirinya orang herd mentality, melakukan apapun kalian memerlukan validasi atau persetujuan orang lain, atau setidaknya menghindari tidak dinilai negatif oleh orang lain.
Ini ciri kedua. Kadang pakai baju saja kalian mikirnya ini nanti teman-teman komentar enggak ya? Seneng ya dengan yang saya pakai. Saya suka sih baju ini, tapi nanti jangan-jangan ada yang komen. Nanti jangan-jangan ada yang enggak suka. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini salah satu ciri bahwa kalian mulai tenggelam dalam kerumunan. Kalian mulai hilang. Dirimu sendiri sudah tidak ada. Yang selalu jadi pertimbanganmu adalah pendapatnya orang lain, pikirannya orang lain, komentarnya orang lain. Berarti kalian sudah mulai herd mentality. Pak, teman-teman saya itu sekarang pakai jeans semua, Pak, celananya. Tidak ada yang pakai sarung. Padahal saya senangnya pakai sarung loh. Tapi kan kalau nanti saya pakai sarung sendirian, nanti saya dianggap tidak update, dianggap wah, terus akhirnya kamu memaksakan diri pakai jeans dan kamu merasa sangat tidak nyaman dan tersiksa misalnya. Nah ini contoh, berarti kamu terkena sindrom herd mentality. Mentalmu sudah mental kerumunan, kamu tidak berani mengekspresikan keinginanmu sendiri. Karena khawatir nanti kalau saya ekspresikan nanti diketawain. Nanti dikomentari jelek, nanti dapat jempol ke bawah, nanti pokoknya pertimbanganmu itu semua. Berarti kamu sudah mulai tenggelam dalam kerumunan. Yang ketiga, biasanya tanpa berpikir panjang kita menyesuaikan dengan yang difikirkan atau dilakukan banyak orang. Hari ini trennya apa, kita ikut ke sana, tidak pakai mikir. Ini berarti kita sudah terjebak dalam herd mentality. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok, kitanya hilang. Yang tersisa adalah kelompoknya. Makanya dalam filsafat itu dulu kita pernah belajar Martin Heidegger. Boleh dicari rekaman filsafatnya. Dia bilang manusia itu ada dua jenis. Yang pertama manusia kategori Dasein, yang kedua manusia kategori Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Dia bisa jadi dirinya sendiri, mengekspresikan, menyampaikan, mengaktualkan apa yang ada di pikirannya. Tapi ada manusia yang kategori Dasman, yang dia tenggelam dalam realitas, tenggelam dalam kerumunan. Dirinya tidak ada orang Dasman itu. Yang ada kerumunannya. Pencirimu tidak ada. Pencirimu adalah penciri kelompokmu. Kalian tidak unik sama sekali. Orang tidak nganggap kehadiranmu. Karena tidak memberi efek apa-apa. Ibarat main film, kalau kalian Dasman itu kalian pemain figuran. Tidak penting, hanya jadi background. Ya biar adegannya kelihatan natural, lengkap, kalian dihadirkan, tapi kalian bukan pemeran utama. Nah ini menyakitkan kan pemain. Kalau kalian main film kok cuma 5 menit bagian lewat saja, itu pun dipotong, wajahnya tidak kelihatan pas ngadep sana misalnya. Nah, itu mengerikan hidup yang seperti itu. Nah itu namanya Dasman. Baik. Bahkan teman terdekatmu juga kadang-kadang lupa namamu. Itu lebih ngeri lagi. Siapa-siapa tadi? Dosenmu juga lupa kamu namanya siapa gitu. Kalau ketemu, lu dulu mahasiswa saya ya? Iya Pak gitu. Oke, coba kalau kamu ketemu gurumu atau dosenmu yang lama, itu mesti, kalau kalian tidak sangat istimewa, beliau lupa namamu. Saya sering itu, Pak saya dulu mahasiswanya ya, itu pura-pura ingat saja. Padahal lupa. Oke ya, kenapa bisa begitu? Karena selama ini mungkin saya mengingatnya, yos pokoknya kamu temennya ini toh, sak kelas sama ini toh. Nah yang namanya saya sebut itu biasanya dia yang otentik, karena itu berkesan. Jadi kalau kamu misalnya ketemu siapa dari masa lalumu, terus bukan kamu yang diingat tapi temenmu, oh kamu temennya inilah, berarti yang diingat temanmu bukan kamu. Berarti kamu pemain figuran tadi. Jadi kamu tidak terlalu penting bagi dia. Baik,
Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian sudah punya ciri-ciri ini, berarti kalian sudah kena penyakit herd mentality atau mob mentality. Ada quotes menarik tentang herd mentality ini dari filosof yang dulu juga pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Kata dia, kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk jadi seperti orang lain. Nah, kita tidak menerima diri kita apa adanya, tapi kita modif diri kita dengan parameter orang lain. Apa ndak boleh Pak saya bergaya, bermode? Boleh, tapi ya sesuai idealmu saja. Jangan menggadaikan dirimu dengan bersandar pada pikirannya orang lain. Jadi kita jarang sepenuhnya jadi diri kita. Kita selalu ngambil benchmark orang lain. Makanya kata Schopenhauer, kita mengorbankan 3/4-nya. Berarti yang otentik dari diri kita tinggal 1/4-nya. Ya entah dalam hal apa, tapi ini menunjukkan kita memang tenggelam. Kita tidak unik, tidak mengaktualkan apa yang kita inginkan. Bahkan kata Einstein, saya kutip itu, terkenal sekali quote dari beliau, hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Kamu tidak berani melihat sendiri, tidak berani merasakan sendiri. Temanmu yang satu bilang, wah ngaji filsafat itu asik loh. Yang sini, iya enak sekali loh. 3, 4, 5 temanmu bilang begitu. Kamu sebenarnya mau bilang, tidak enak, bosen saya, ngantuk saya. Kamu tidak berani. Wah kalau nanti saya bilang seperti itu, jangan-jangan teman-teman ngambek saya, wah katrok kamu, deso kamu, berarti kamu SDM rendah kamu. Misalnya kamu takut. Kamu takut digituin, makanya kamu terus tidak berani bilang. Terus begitu kamu ditanya gimana menurutmu, iya hebat kok, luar biasa kok, karena kamu tidak berani bilang apa adanya. Jadi kritiknya Einstein, kita jarang mau melihat dengan mata kita sendiri, merasakan dengan hati kita sendiri. Kita gadaikan mata dan hati kita ke kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah situasi kita hari ini. Banyak kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal semua yang kita lakukan nanti kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri, dia tidak akan menanggung bebannya orang lain. Sementara kita harus menanggung beban kelakuan kita, perilaku kita, yang itu sebenarnya bukan kita, hanya niru orang lain. Bayangkan pahitnya. Saya sering mengilustrasikan begini, kalau kalian ikut petunjuknya orang kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat. Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat, itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Nah itu pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Ada lagi satu quote. Ini tokoh dulu belum lama, bulan lalu kita bahas ya, Jiddu Krishnamurti. Kata beliau, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit itu bukan ukuran kesehatan. Maksudnya beliau apa? Kita kan sering pakai alasan adaptasi. Kita kan harus beradaptasi Pak. Kita kan harus menyesuaikan diri Pak. Iya sih, kalau yang kamu adaptasi circle-mu circle yang sehat, masyarakatmu masyarakat yang memang baik. Tapi kalau kelompokmu kelompok yang negatif, kalau temenmu toksik semua, lah ngapain kamu beradaptasi?
Pak, teman saya itu Pak, grup cerewet semua Pak. Kalau enggak cerewet, enggak dianggap circle-nya. Berarti kan saya harus latihan cerewet toh Pak. Nah, ini yang maksudnya Krishnamurti. Menyesuaikan diri dengan baik dengan masyarakat yang sakit. Itu namanya bukan ukuran kesehatan. Jadi iya, adaptasi ya adaptasi, menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri. Tapi perhatikan juga kalian beradaptasi pada apa, menyesuaikan diri untuk apa. Pak, anak muda hari ini itu kalau terlalu soleh itu rasanya ndak update Pak. Ya harus ada nakal-nakalnya dikit lah Pak. Mosok anak masa kini kok yo terlalu alim, ngerokok tidak, ngopi tidak, nongkrong tidak. Misalnya kan banyak diksi-diksi begitu. Ya dilihat dulu, kalau memang circle-nya isinya senegatif itu, ya ngapain kita beradaptasi? Harusnya kan dibalik, yang negatif-negatif tadi yang mengadaptasi kalian. Mereka yang meniru kalian, bukan kalian yang niru mereka. Ini rumus yang terbalik. Makanya kata Krishnamurti, Anda itu bukan ukuran hidup yang sehat. Iya, memang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat kita, tapi ayo dipastikan dulu lingkungan dan masyarakatnya sehat. Kalau lingkungan dan masyarakatnya tidak sehat, sehatkan dulu, baru kita saling beradaptasi. Ya karena kalau tidak, ya nanti kita semua jadi rusak. Bareng-bareng rusak. Baik, kita lanjutkan ya. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya tiga ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mana pokoknya kambing semua kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng. Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda tiga ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek, saya punya tiga gejala ini enggak? Kalau kalian punya tiga gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri, karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu, kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Oke, sekarang setelah ini kita jelajahi ya beberapa teori-teori biar kalian lebih kaya. Paling tidak kan sekarang sudah tahu maksudnya herd mentality itu. Ada beberapa teori yang relate dengan kondisi herd mentality tadi. Ini untuk teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan penelitian. Yang pertama, ada teori namanya social identity theory. Ini yang punya namanya Henry Tevel dan John Turner.
Jadi ini menjelaskan akarnya antara lain dari herd mentality. Jadi kelompok kita, masyarakat kita, jadi dunia sosial kita, itu kan dunia tempat kita mengidentifikasi diri. Pak, saya mahasiswa UIN, Pak. Saya, Pak, orang Jawa, Pak. Saya, Pak, NU, Pak, atau saya, Pak, Muhammadiyah, Pak. Ini kan circle-circle sosial kita, yang di situ kita mengidentifikasi diri. Nah, setelah itu biasanya kalau kita sudah identifikasi diri, kita berupaya sekeras mungkin untuk memenuhi identitas tempat kita berafiliasi tadi. Saya orang Jawa ya berarti harus menetapi kejawaannya dong. Saya Madura ya berarti harus melestarikan Maduranya dong. Segalanya harus serba Madura. Saya orang Indonesia, yang mana ke Indonesianya? Nah, ini diksi-diksi semacam ini bagian dari social identity theory. Sebenarnya manusiawi saja seperti itu. Nanti ada istilah in group dan out group. Saya Jawa, berarti saya bukan Sunda misalnya. Nah, berarti yang harus saya hidupkan karakter kejawaan, bukan kesundaan. Kesundaan out group, kejawaan in groupnya. Ini manusiawi, tapi begitu kita lupa mengontrolnya, bisa saja terus jatuhnya tadi jadi herd mentality tadi. Kita justru kehilangan diri kita yang otentik. Kadang-kadang mungkin kita tidak setuju, saya anggota kelompok ini sih, tapi pikiran kelompok ini yang begitu saya tidak setuju sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, kan resiko saya sudah ada di situ ya. Jadi kamu mau protes tidak berani, mau menyampaikan gagasanmu, kritikmu kamu tidak berani, khawatir dikucilkan dari kelompokmu. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti yang tadi manusiawi normal saja sudah mulai tidak normal. Kalian sudah mulai kehilangan dirimu. Biasanya terus muncul label benar salah, pokoknya kelompokku harus saya bela habis-habisan, mati-matian. Nah, ini kalian sudah mulai terjebak dalam herd mentality. Kalian sudah mulai tidak kritis. Kalian sudah mulai tidak mampu mengekspresikan maumu sendiri, mengaktualkan keinginanmu sendiri karena afiliasi sosialmu sesuai identitas yang tadi sudah kamu rumuskan di awal. Nah, ini teori pertama ya. Nanti coba kalian cek teori ini bisa kalian pakai untuk menganalisis fenomena yang mana di sekitar kita. Ketika mungkin ada orang-orang tertentu yang tenggelam dalam identitas kelompoknya, sehingga dia hidup secara tidak kritis, sehingga dia bahkan kehilangan dirinya, bahkan menyatakan ketidaksetujuan saja tidak berani, khawatir dikucilkan oleh kelompoknya. Baik, ini teori pertama, social identity theory. Yang kedua, ada teori, ini dari tokoh namanya Robert Cialdini. Beliau punya teori social proof theory. Social proof theory ini menyatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, benar salahnya kita ambil, kita simpulkan dari apakah orang lain juga melakukan sesuatu ini atau tidak. Ini namanya social proof theory. Jadi teori ini menyatakan seseorang melihat tindakan banyak orang sebagai panduan. Orang-orang bagaimana ya? Oh, orang-orang sekarang bikin Twitter semua. Ya sudah, kalau begitu saya harus bikin akun Twitter misalnya. Ini contoh, ini namanya social proof theory. Dasar berpikirnya apa? Kalau itu dilakukan orang banyak berarti benar.
Kalau orang banyak melakukan itu, berarti itu yang pas. Kayak kalian kalau ke nyari restoran, bisa nyari warung, kalian tidak tahu warung enak tidak enak itu yang mana. Biasanya kalian nyari ukuran apa? Yang paling rame. Padahal sekarang kadang-kadang warung-warung itu sangat paham logika ini. Makanya banyak warung yang nyewa aktor-aktor untuk nongkrong di warungnya. Kelihatan rame, kadang-kadang di depan warung itu banyak motor parkir, di dalam tidak ada orangnya. Kesannya kayak banyak sekali yang sedang makan di situ. Kadang-kadang ada yang duduk-duduk di situ banyak sekali, dan kamu seneng, wah ini banyak yang nongkrong di situ berarti enak. Ini yang disebut social proof theory. Kalau banyak orang melakukan itu berarti itu baik, berarti itu enak, berarti itu bagus. Jadi kebenarannya banyak orang kamu anggap pasti benar. Nah ini problem nanti. Jadi misalnya kamu di kelas, sebagian besar temenmu bilang bahwa kuliah itu tidak perlu rajin-rajin amat dapat apa. Terus kamu ikut, kalau gitu saya harus sekali-sekali bolos biar seperti teman-teman yang lain. Kelihatannya mereka enjoy saja, berarti seneng banyak bolos itu. Nah ini namanya social proof. Jadi kalian memutuskan sesuatu dasarnya adalah keputusan orang lain. Ini sebenarnya juga menunjukkan kalian bukan dirimu, kalian hilang sebenarnya. Jadi ini yang disebut mentalitas kawanan, herd mentality. Buktinya sesuatu benar ya karena diikuti banyak orang, karena viral, karena booming, karena apa istilahmu hari ini, karena hype. Nah, karena hype berarti itu benar. Banyak orang kok nge-share ini, kemungkinan ini benar. Makanya ada yang bilang hoax itu ketika diulang-ulang, pada akhirnya akan dianggap benar. Bahkan yang bikin hoax sendiri akan merasa itu benar, padahal dia yang tadinya bohong loh. Dia tahu benar bahwa dia yang bikin dan itu bohongan. Tapi ketika diulang-ulang terus rasanya kayak itu memang benar. Bahkan oleh yang bikin sendiri. Ini dahsyatnya social proof. Baik, nanti kita lihat ya efek-efeknya. Tapi ini teori kedua. Silahkan kalau ada teman-teman perlu, teori ini bisa dipakai untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Ada fenomena namanya social proof. Teori kedua. Teori ketiga. Teori ketiga ini Solomon Asch. Teorinya bunyinya conformity theory. Ini menarik. Beliau ini melakukan eksperimen yang nanti dikenal sebagai Asch-Line eksperimen. Jadi nanti ada misalnya ya, ada banyak orang yang sama-sama diteliti. Dari sekian banyak yang diteliti itu sebenarnya sebagian besar itu sewaan dia. Jadi penelitiannya itu yang gambarnya saya sisipkan itu untuk milih garis. Jadi yang garis yang satu itu kira-kira sama dengan garis nomor berapa di yang kanan, garis A atau B atau C. Ya kan, kalian mungkin yo normalnya sih kalian akan bilang itu yo tetap C yang cocok misalnya. Tapi dia melakukan eksperimen begini. Sebelum peserta beneran, di depan yang ngantri itu peserta sewaan. Yang peserta sewaan ini diminta milih yang keliru. Jadi orang pertama harusnya C, orang pertama bilang, oh garis ini cocok dengan A. Yang kedua bilang lagi, iya ini cocok dengan A. 3, 4, 5 orang di depannya bilang ini cocok dengan A. Kamu ragu-ragu sudah. Padahal semula kamu yakin itu pasnya dengan C. Tapi begitu 5 orang di depanmu bilang, jangan-jangan saya salah lihat. Jangan-jangan saya sudutnya ndak pas. Jangan-jangan ini rahasianya, tidak sesederhana kelihatannya. Teman-teman yang di depan, yang pinter, yang ngerti rahasianya bilang, nah, itu kamu ragu sudah dengan dirimu. Akhirnya mungkin,
yang biar aman seperti yang lain lah, tak jawab yang berbeda A sajalah misalnya. Tadi A semua kok isu A wae lah. Akhirnya kamu ikut yang lain. Kenapa? Melihat yang lain sebelumnya milih A. Ini yang disebut conformity theory. Kamu melihat sebelumnya melakukan apa, kamu ikuti. Jadi individu akan cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Mungkin di bawah sadarmu ada suara, salah juga tidak apa-apalah, yang penting temannya banyak. Tidak hanya saya yang keliru, yang di depan tadi berarti nanti salah semua berarti. Nah, ini conformity theory. Jadi kita cenderung mencari konfirmasi dari pikirannya orang lain. Padahal mungkin pikiran kita sendiri sudah benar. Tapi begitu banyak orang bilang begitu, kamu mengkeret sudah. Wah, jangan-jangan pendapatku ini yang salah. Jangan-jangan pandanganku yang keliru. Wong banyak orang bilangnya begitu. Saya jamin misalnya ya, kalian, ini contoh awur-awuran, kalian punya pacar yang tidak terlalu cakep. Tapi begitu jalan kemana-mana ada yang bilang, wah cakep sekali pacarmu. Yang di sana bilang, wah cakep sekali pacarmu. Itu lama-lama 3, 4, 5 kali mungkin kamu yakin, cakep beneran berarti pacar saya ini. Itu namanya conformity theory. Dan ini kadang yang mengkhawatirkan. Karena apa? Bangsa kita itu kadang-kadang dikenal suka basa-basi. Ya kan, kalian pulang kampung ketemu tetanggamu 5-10, tiap kali ketemu, lama nggak ketemu tambah ganteng aja gitu. Nanti tetangga yang lain, oh iya tambah cakep saja. Lama-lama kamu merasa berarti aku ini cakep beneran ya. Padahal mungkin tetanggamu ya basa-basi saja, ya biasalah kalau ketemu gitu. Ini yang disebut conformity theory. Otak kita punya kecenderungan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini teori ketiga. Ada banyak fenomena lahir karena conformity theory. Nanti Solomon Asch punya istilah normative social influence. Apa normative social influence itu? Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena takut dihakimi atau takut dikucilkan. Kayak kalian misalnya, saya pingin sih Pak jawab postingan itu, tapi begitu saya jawab nanti mesti saya diserbu orang banyak oleh netizen. Akhirnya kamu diam saja atau ikut saja dengan postingan yang sudah ada. Itu namanya normative social influence. Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena kita takut nanti dihakimi atau dikucilkan. Ngomong apa sedikit, berarti kamu sekarang sudah bukan kelompok kita ini. Mikirmu begitu. Itu ngeri bagi kita kalau dituduh begitu. Akhirnya kita lebih milih jalan aman, diam saja. Nanti kalau ditanya, ya saya setuju sajalah. Karena kita takut dikecualikan oleh kelompok kita sendiri. Teori ketiga. Ada lagi teori keempat. Teori keempat ini isinya adalah de-individuation theory. Ini dari tokoh Gustave Le Bon. Jadi apa de-individuation theory? Kata dia begini. Dalam satu kelompok besar atau kerumunan, individu seringkali kehilangan rasa identitas dan tanggung jawab pribadi, sehingga mengarah pada perilaku yang biasanya tidak mereka lakukan. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu sesuai yang dilakukan oleh kerumunan. Kemudian termasuk hal-hal yang negatif-negatif. Ini yang disebut crowd psikologi. Sederhananya begini.
Ketika dalam kerumunan, makanya teorinya namanya de-individuation. Ketika dalam kerumunan, itu seringkali kita kehilangan kepribadian kita, mengikuti kerumunan. Mungkin di sini banyak teman-teman yang sering ikut demo ya. Waktu bareng-bareng temanmu di jalan, wah kalian bisa teriak-teriak, bisa melakukan apa saja. Bisa mukul-mukul, bisa banting-banting, bisa mecah-mecah. Yang itu tidak terbayangkan olehmu. Ternyata aku bisa sebrutal itu ya. Padahal kalau sendirian itu sejinak itu. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sedang ada di kelompokmu. Itu yang disebut de-individuation theory. Jadi begitu kamu masuk ke tengah kelompokmu, pribadimu bisa berubah 180 derajat. Menyesuaikan dengan kondisi kelompokmu. Ini kadang-kadang orang menyebutnya crowd psychology. Psikologi kerumunan. Ya seperti tadi loh, kamu berani suat-suit ada orang lewat, itu kalau pas bareng-bareng temanmu. Kalau pas sendirian, ketemu langsung kamu deg-degan mesti. Ngomong aja grogi. Ada orang lewat di suit-suit, kamu didatangi beneran, ngapain suat-suit naksir po, itu kamu deg-degan mesti grogi. Kalau sendirian, tapi begitu banyak teman, oh kamu bisa tambah menggila itu kalau segitu. Jadi ternyata kuncinya masuk di kelompok. Kita bisa berubah. Kadang orang menyebutnya psikologi massa. Mungkin kalian pernah lihat kadang video tertentu ya, misalnya ada orang jahat ditangkap oleh massa. Itu kalian mungkin kaget, ini massa kok begitu ganasnya ya, begitu sadisnya ya. Kadang hanya copet atau hanya maling motor itu bisa dipukuli bareng-bareng, dibakar sampai melihatnya ngeri. Tapi waktu kejadian psikologinya memang berubah. Kenapa? Dia ada di circle, ada di kelompok, bareng-bareng. Makanya kita menyebutnya, kalau di Indonesia kan ada istilah di massa. Hati-hati kamu jangan jadi orang jahat. Kalau sudah di massa kamu habis. Ketemu massa, ketemu kelompok, itu sudah pribadinya sudah tidak normal semua sudah. Yang semula begitu lembutnya bisa begitu ganasnya. Yang semula sangat manusiawi bisa tiba-tiba jadi brutal, jadi sadis. Itulah crowd psychology. Jadi terjadi namanya de-individuation theory. Makanya psikologi waktu kita sendiri-sendiri itu mungkin berbeda dengan psikologi waktu kita berkelompok. Yang kita bisa berubah drastis sewaktu-waktu. Baik, ini sekarang mulai kita renungi ya hidup kita. Makanya agama itu senantiasa menyuruh kita muhasabah, mengevaluasi. Karena dinamika diri kita itu luar biasa. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin kita merasa baik-baik saja karena selama ini belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Pada saatnya mungkin saya tidak nyamin kalian sebaik dirimu hari ini. Selama ini kalian aman-aman saja karena belum pernah dikecewakan orang. Mungkin saja tiba-tiba kalian dikecewakan orang, saya tidak nyamin responmu masih sebaik ketika kamu belum dikecewakan. Oke ya. Ya enak saja sih kalau kita ceramah, kalau kita sedang tausiah bilang yang sabar ya ujian dari Allah, itu segampang itu ceramah. Tapi melaksanakannya tidak sesimpel itu. Kemarin waktu ceramah bilang sabar-sabar, begitu diusili temennya ngamuknya 3 kali lipat orang biasa. Baik kan kadang-kadang begitu, wah saya doakan kamu masuk neraka sampai akar paling bawah, sampai itu kan kita betapa sadisnya kita ternyata. Baik, kita mengalami de-individuation. Teori kelima. Ini dari Daniel Kahneman dan Amos
Tversky. Namanya dual proses teori. Di teori kelima ini ada konsep begini. Pikiran kita itu punya dua sistem. Sistem yang pertama berpikir cepat, otomatis. Sistem yang kedua berpikir lambat, serius, mendalam, sengaja. Untuk menjalankan sistem yang kedua itu biasanya kita perlu waktu menyendiri. Begitu kita masuk dalam kelompok, yang berjalan adalah sistem yang pertama. Hidup sehari-hari kita itu lebih banyak dikendalikan oleh sistem yang pertama, yang cepat, yang segera. Kadang-kadang pakai dasar biasanya begitu. Hidup kita sebagian besar yang pertama, kadang kita menyebutnya autopilot. Jalan begitu saja, kita tidak pernah mikir kok. Ya ngaji ini ya otomatis saja tiap Rebo ke sini, nanti setelah ini pulang nongkrong sebentar, terus tidur, setelah tidur bangun, setelah itu ke kampus, terus ngopi, terus otomatis saja. Dan kamu tidak melakukannya secara sadar, sehingga kalau ditanya detail, kamu jawabnya susah. Ayo minggu lalu hari Rebo kamu makan malamnya di mana? Itu kadang lupa. Ya kan? Kadang-kadang kamu ngajinya di sudut mana juga lupa. Kenapa begitu? Karena kita lebih banyak autopilot. 2 hari yang lalu pagi-pagi kamu bangunnya jam berapa? Lupa sudah, datanya kecampur dengan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, minggu lalu. Kenapa? Kalian tidak melakukannya secara sadar, serius. Jadi yang banyak bekerja itu sistem pertama, yang autopilot saja. Cirinya gampang lah, kalian sering kaget. Tiba-tiba sudah seminggu. Ya kan? Cepat sekali ya, minggu depan sudah waktunya tugas kelompok saya. Itu menunjukkan kamu tidak menikmati waktumu. Semuanya berjalan autopilot saja sudah. Itu sistem yang pertama. Dalam kelompokmu juga begitu. Biasanya rujukan sistem yang pertama itu ya kelompok. Kalau ditanya kalian bilang kok itu dilakukan, ya memang biasanya begitu, Pak. Sistem yang kedua ini yang jarang kita lakukan. Jadi biasanya yang kedua ini momen-momen kita menarik diri sebentar, bermuhasabah, merenungi, menghitung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ini momen sistem kedua yang bekerja. Herd mentality lahir dari sistem yang pertama. Biasanya karena kita males mikir mendalam, enaknya sudah rutin saja, jalan ikut saja yang lain. Ini logik dari teori dual proses. Jadi ada 2 proses. Mulai sekarang coba kita perhatikan ya. Ini sedang bekerja proses kedua. Yang saya lakukan tadi itu proses pertama dan seterusnya. Baik, ada 5 teori ya, lumayan lah nanti kalau ada yang perlu untuk tesis atau skripsi, kalian bisa ngambil salah satu yang cocok kalau memang objeknya tentang herd mentality. Baik, kita lanjutkan ya. Efeknya herd mentality itu, ya memang seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya adalah insting naluri manusia, tentu saja ada unsur positifnya. Tetapi memang kalau sudah jadi mentalitas, herd mentality itu banyak sekali problem-problemnya, efek negatifnya. Itu kalau dirinci ya beberapa hal itu. Negatifnya apa? Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan.
Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Dia takut kalau tidak diakui oleh kelompok. Maka melakukan apa saja dia selalu nanti orang-orang setuju enggak ya? Orang-orang cocok enggak ya? Enggak ada yang protes enggak ya? Itu jadi kamu was-was terus. Mau ngaji pakai kopiah saja kamu mikir bolak-balik. Saya mau ngaji filsafat, pakai kopiah enak enggak ya? Pak Faiz saja enggak kopiahan. Teman-teman enggak ada yang kopiahan. Maksud saya kopiahan sendiri nyaman enggak ya? Nanti dianggap anak paling soleh saya. Ngeri aku. Pikiranmu sendiri. Kamu gelisah sendiri, puyeng sendiri. Terlalu banyak pertimbangan. Saya disuruh jadi narasumber besok. Ini enaknya pakai batik apa pakai baju koko apa pakai jas ya? Nanti kalau pakai koko saja pantas enggak ya? Itu kamu kan sering begitu. Pikiranmu bulat enggak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Kamu khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Akhirnya kamu melakukan penyesuaian, conformity. Sudahlah, saya bawa tiga-tiganya lah baju, ya bawa koko, bawa batik, bawa jas. Nanti di lapangan tak lihat kalau banyak pakai batik, ya aku ganti batik. Kalau banyak yang pakai koko, ya aku pakai koko. Sudahlah, aku mau pakai kopiah, tapi tak taruh di tas dulu. Nanti lihat situasi, kalau banyak temennya, ya tak pakai kopiahnya. Kalau enggak, jadi kamu ruwet sendiri akhirnya. Jadi kamu tidak nyaman di mana-mana karena kamu takut dikomentari orang. Semoga malam hari ini tidak ada yang mau ngantuk saja takut. Ngantuk saya sebenarnya, nanti jangan-jangan ada paparazinya, jangan-jangan ada itu. Jadi kamu berjuang mati-matian untuk menahan ngantuk. Takut komentarnya orang itu saja sih, bukan takut ilmunya kelewatan, enggak ada pertimbangan itu sih. Kamu cuma takut nanti dilihat temenmu malu, dikomentari jelek. Itu saja. Kadang-kadang nendang gelas, itu pun pikiranmu kemana-mana. Ini mesti pikirannya teman-teman negatif semua ini tentang gelas ini. Padahal temenmu ya cuek semua. Paling temenmu ala ya kamu nendang sendiri, ya kamu beresin sendiri. Kemarin di pikirannya kan cuma itu. Tapi pikiranmu aneh-aneh. Wah, ini nanti besok mesti semua ngelirik saya ini, mesti semua itu. Jadi kalian merasa semua orang melihatmu, komentari kamu. Kalian masuk ke gang, mau menuju rumah kosmo, itu pun sepanjang jalan kalian merasa semua orang melihatmu. Oh, ini mesti nonton saya semua ini. Ada yang salah ndak ya baju saya? Ada yang salah ndak ya sepatu saya? Saya kelihatan kayak gimana sih apa? Jadi kalian merasa kayak orang paling penting di dunia yang semua orang akan ngomentari kamu. Ini efeknya apa? Herd mentality tadi. Efek kedua tentu saja herd mentality itu kalian kehilangan identitas, kehilangan otentisitas. Bahkan tadi depersonalisasi. Harusnya pribadimu itu lembut tapi bisa begitu ganasnya. Itu namanya depersonalisasi. Kalian kadang heran sendiri, aku kok bisa sejahat itu ya? Aku kok bisa sekurang ajar itu ya? Nggak terbayangkan orang sebaik saya kalau ngomong tiba-tiba keluar maki-makian sedasat. Kamu heran sendiri. Itu namanya kamu teralinasi, kamu asing, menganggap dirimu sendiri asing. Terjadi apa? Depersonalisasi. Dulu saya tidak begitu loh ya, kok saya bisa. Ini juga efeknya herd mentality. Kita kehilangan otentisitas karena kita terlalu banyak berkompromi dalam kelompok kita. Kemudian tentu saja depresi dan rendah diri karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain di kelompok kita. Saya kok tidak seperti teman saya yang itu ya, kok tidak sama dengan tokoh yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya mengalami ketergantungan pada validasi sosial
keterlibatan dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Ini juga menyiksa. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi kalau tidak saya lakukan, saya dikucilkan oleh masyarakat. Ini menyiksa kita. Itulah efek negatifnya herd mentality. Meskipun tentu saja ada unsur positifnya, yaitu kalau kita menyesuaikan diri dengan kelompok, kita merasa aman, kita merasa didukung, ada rasa kita bagian dari kelompok. Akhirnya kita lebih percaya diri, lebih merasa tenang. Nah, itu positifnya, cuma sedikit tapi negatifnya banyak. Dan hal-hal kunci semua. Baik, jadi semoga sudah ditangkap pesan utama herd mentality malam hari ini oleh teman-teman, bahwa kita sering ada di situasi ini. Kita lihat ke isu yang berbeda lebih luas sehubungan dengan herd mentality. Ada tesis menarik. Hubungannya apa herd mentality dengan sistem sosial, sistem politik yang kita kenal, namanya demokrasi. Demokrasi itu kan suara terbanyak. Nah, ada hubungannya apa? Ya, tentu saja ada positif, ada negatifnya. Ada pandangan begini. Yang pertama, herd mentality itu berhubungan dengan mayoritas minoritas. Kalau dalam demokrasi. Dalam demokrasi kan pendapat mayoritas itu dianggap sebagai suara yang paling benar, suara yang sah. Akhirnya apa? Kadang-kadang muncul herd mentality. Kapan herd mentality muncul? Ketika kita misalnya mau milih seseorang, pilkada atau presiden, kita cenderung mengikuti opininya orang banyak. Ini herd mentality. Jadi kalau kita punya mentalitas kerumunan, misalnya waktunya pemilu, ya kita akan milih bukan pilihan kita sendiri, tapi pilihannya orang yang kita anggap mayoritas. Saya mau milih calon ini sih, tapi teman-teman saya milihnya calon itu semua. Jangan-jangan saya yang kurang update infonya. Sudahlah, saya ikut yang lain saja. Jadi mentalitas kerumunan agak kurang menguntungkan dalam demokrasi, karena orang tetap tidak mengekspresikan kemauan dirinya, tapi yang penting mayoritas saja. Sebagian besar orang itu ya saya ke situ. Nah, ini salah satu aspek, nanti kalian boleh mendiskusikannya. Terus seperti apa solusi, jalan keluar, atau mungkin ada perspektif yang berbeda. Yang kedua, kalau pemimpinnya punya mentalitas populis. Populis itu hanya mencari suara terbanyak saja, populasi terbesar saja. Biasanya mereka akan memanfaatkan herd mentality ini. Pokoknya yang dibela selalu mayoritas. Kenapa? Biar dia selalu dapat suara terbanyak. Ini agak riskan kalau kemudian sampai menyingkirkan, menyisihkan, mendiskriminasi yang suara kecil, suara minoritas. Jadi logiknya semoga tidak populis, karena bisa lanjut ke yang ketiga, pengabaian terhadap minoritas. Ya kalau sudah pemimpin harusnya adil. Ini aspek kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam apa itu populisme. Kemudian herd mentality juga bisa melahirkan polarisasi. Kenapa? Karena sentimen kelompok tambah kuat. Setiap orang terikat oleh kelompoknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Sentimennya tambah kuat, keterikatannya tambah kuat. Kita semakin tersegmentasi, kita semakin terfragmentasi, pecah-pecah. Semakin tidak terbuka, kita semakin tertutup. Ini namanya polarisasi. Nah, ini tesis, silahkan nanti teman-teman
kaji lebih dalam ya, karena ini saya mancing saja yo. Efeknya herd mentality dalam situasi yang kita sebut demokratis. Oke, kita lanjutkan karena waktunya terbatas, materinya masih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sini karena arahnya nanti sebenarnya ke sini. Dunia kita hari ini. Apa yang terjadi dengan dunia digital? Kalau mentalitas kita hanya mentalitas kerumunan, sementara dunia kita sekarang dunia digital, dunia maya, yang algoritmanya berbeda dengan dunia nyata, apa yang terjadi? Kita lihat ya, ini agak banyak hubungan dengan dunia digital ini. Ini materi yang mungkin teman-teman tertarik, karena ini dunia kita hari ini. Yang pertama, dunia digital hari ini logikanya adalah viralitas. Ketika sesuatu jadi tren atau viral, itu terus semua orang akan ikut ke sana. Pada akhirnya, situasi viralitas ini akan memperkuat herd mentality. Orang jadi tambah males berpikir, tambah males menganalisis, yang penting ikut arus saja. Hari ini kan itu kita dari viral ke viral, yang kalau kata dulu filosof Perancis yang Brodiat, beliau menyebut peradaban hari ini itu peradaban epilepsi. Jadi kita itu seperti orang sakit ayan, epilepsi. Orang ayanen epilepsi itu kan sering tiba-tiba kumat. Kalau sudah kumat, kejang-kejang. Terus sembuh, santai lagi. Besok kumat lagi, kejang lagi. Kita persis seperti itu. Kita hidup dari viral ke viral. Viral itu kan sesuatu yang mengagetkan, terus semua orang berkerumun di situ. Tiba-tiba ada berita ini, beritanya viral, kita kaget. Kok bisa ya begitu? Kaget, kita belum selesai. Besok ada berita baru lagi, lebih mengagetkan lagi, urusannya beda lagi. Terus kita kaget. Jadi hidup kita tiap hari dari kaget ke kaget, persis orang sakit ayan. Makanya Brodiat menyebut peradaban kita hari ini peradaban orang epilepsi. Makanya banyak orang stroke, banyak orang sakit jantung, karena tiap hari dikagetkan. Medianya sendiri memang sengaja membuat berita yang mengagetkan. Nah, saya tadi buka Google itu nyoba-nyoba entry Fakhruddin Faiz, nama saya. Tiba-tiba yang paling atas apa? Dijual Fakhruddin Faiz murah. Wah, itu kalimat pertama itu ternyata saya sedang dijual murah. Jadi tidak ada kata bukunya sama sekali, pokoknya dijual Fakhruddin Faiz murah gitu. Betapa saya kaget. Jadi ternyata harga saya murah. Baik, ini dunia sekarang begitu. Nah, ketika viralitas jadi dasar, ya tentu saja viralitas itu sendiri menandai munculnya herd mentality. Orang berkerumun saja di situ, ikut saja tanpa mempertimbangkan apa pentingnya saya hadir di sini, apa pentingnya saya mengikuti perkembangan ini, apa gunanya saya harus mendalami berita itu, tidak penting, yang penting jalan saja. Itu viralitas namanya. Yang kedua, herd mentality ini tambah kuat karena ada echo chamber. Echo itu gema, chamber itu ya semacam ruangan. Kita kalau masuk ke dunia digital itu seringkali tidak mencari kebenaran, tapi mencari gema dari suara kita sendiri. Kita hanya mencari menguatkan kebenaran yang sudah kita yakini sebelumnya. Ini namanya echo chamber. Sama dulu seperti katanya Sartre yang dia bilang, kita itu sebenarnya hanya ingin mendengarkan gema suara kita sendiri.
Yang kita cari di dunia digital, di media sosial hanya dua. Hal-hal yang setuju dengan yang kita anggap benar, atau hal-hal yang menyerang, mengkritisi hal-hal yang kita anggap jelek. Jadi tujuannya dua. Mendukung kebenaran kita atau menyerang, menjatuhkan kebenaran yang berbeda dengan kita. Itu yang kita cari di dunia digital. Ini namanya echo chamber. Kalau kita setuju pikiran A, maka kita akan mencari berita, blog, apapun konten yang mendukung kebenaran pikiran kita atau menyerang pikiran-pikiran lain yang berbeda. Hanya itu yang kita cari. Efeknya apa? Ya keterikatan kita dengan kelompok. Herd mentality kita tambah parah. Karena kita tambah tertutup, tambah sempit. Ini menurut saya problem kita hari ini. Jadi kadang-kadang kita malah melarang, jangan baca yang itu kelompok beda dengan kita, jangan anu ke situ. Jadi kita tambah tertutup, kita hanya mencari gema suara kita sendiri. Kadang-kadang saya suka loh ustadz itu, saya suka loh ulama ini, ulama itu, bukan karena kalian ingin belajar banyak dari mereka, tapi lebih karena pikiran-pikiran beliau cocok dengan pikiran saya. Jadi yang kalian cari kecocokanmu, bukan karena kalian ingin belajar banyak dari beliau-beliau. Nah itu banyak yang begitu, itu yang disebut echo chamber. Lanjut ya. Yang ketiga, kalau tadi ada konformisme, ini ada konformitas online. Jadi media sosial, Twitter, Instagram, WhatsApp kita, itu kadang-kadang menekan kita untuk mengikuti tren-tren tertentu. Kita seolah-olah dipaksa untuk memberi like, memberi komen, atau membagikan konten kalau tidak ingin dianggap tidak update. Oh, ini tekanan sosial melalui medsos. Bahkan sekedar ucapan innalillahi pun kita kadang-kadang, wah kalau saya belum ikut bilang innalillahi nanti diserang sama teman-teman, ya dianggap tidak peduli. Mari kita doakan saudara kita Al-Fatihah 7 kali. Tulisannya begitu, 7 kali. Kamu Fatihah beneran ya enggak tahu, pokoknya mbok tulis 7 kali gitu. Jadi kadang-kadang ya kamu nulis saja, mari kita doakan saudara kita, tapi entah berdoa beneran entah enggak penting. Yang penting kamu sudah tampil di medsosmu. Kalau kamu punya konten atau temanmu punya konten, itu seolah-olah kita dipaksa untuk merespon, sekedar komen atau jempol atau itu. Kalau tidak melakukan itu rasanya kok kurang solider ya. Wong itu kontennya teman kita, mbok yo cuma ngasih like saja, masa Anda. Ini yang mana yang disebut tekanan sosial. Jadi kita sebenarnya tidak mau untuk komen yang tidak penting, jempoli yang tidak serius. Tapi algoritmanya begitu sekarang, menekan kita untuk merespon. Kadang-kadang kan ada permintaan, tolong saya punya konten yang baru ini di like ya, dijempoli ya. Kamu kan iyalah, wong teman saja mau apa, kan jarang kamu balas. Emangnya memang bagus kok saya harus nge-like? Kan kamu tidak berani bilang begitu. Kamu diminta nge-like ya di-like saja. Padahal begitu kamu nonton, aduh konten kayak gini aja, kayak kamu begitu. Tapi ya tetap kamu jempoli. Itu kan peradaban jempol itu kan hari ini dunia digital itu bisa kebalikan kenyataannya. Jangan tertipu kalau temenmu tiba-tiba di WA terus gimana pendapatmu, jempol 2. Itu dia ya yang dikirim jempol 2, tapi mungkin ya sambil ngirim jempol dia sambil misu-misu, sambil melet-melet. Tapi kan jempol 2. Oke, itu yang disebut tekanan sosial. Jadi kita ditekan untuk mengkonfirmasi konten, isi.
Bahkan kita yang punya konten itu kan merasa gelisah luar biasa kalau ndak ada yang nge-like. Saya sudah posting sejak kemarin loh, yang nge-like kok cuma 2 ya, padahal teman kos saja 3. Itu kan kamu ngeri, berarti ini teman kosku saja salah satu ada yang ndak nge-like gitu. Oh, itu kamu merasa hampa, merasa ndak bernilai kalau sudah begitu. Itu yang kedua, fear of missing out, FOMO. Ini banyak diuraikan ya. FOMO juga menunjukkan herd mentality. Kita merasa hampa kalau ndak posting, kita merasa ndak berguna kalau ndak muncul di medsos, ndak muncul di Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut-ikutan, kita tertekan. Sebenarnya saya ndak suka grup musik ini, grup musik itu, tapi teman-teman semua kontennya itu, ya wis. Meskipun saya ndak seneng, tak betah-betahkan untuk pura-pura seneng. Ini FOMO namanya. Padahal kamu ndak di situ, itu bukan tipemu, tapi ya gimana lagi, sekarang trennya itu, kamu memaksa diri masuk ke situ. Ini lagi-lagi, kenapa kok orang bisa begitu? Herd mentality. Karena kamu khawatir dianggap, berarti kamu orang kuno, bukan orang zaman sekarang. Masa grup musik ini ndak suka, misalnya. Jadi kita banyak sekarang FOMO, takut hilang, makanya apa-apa diposting. Kalau grup WA-nya sepi, terus ada yang bilang, sepi nih, mana nih suara-suara? Wah, terus rame lagi semua tampil. Karena kesepian itu dianggapnya mengerikan. Kita harus ada terus, kita harus tampil terus. Fear of missing out, kita takut hilang. Ini situasi dunia digital yang berhubungan dengan herd mentality, mentalitas kerumunan. Lanjut. Yang kelima, dunia digital itu berhubungan dengan, teman-teman masih sering dengar istilahnya influencer, tokoh-tokoh besar dunia digital. Influencer inilah nanti yang menciptakan tren dan akan begitu saja diikuti oleh penggemarnya. Apa istilahmu hari ini? Muhibbinnya. Ya, pecintanya para influencer tadi. Dasarnya apa mereka mengikuti? Herd mentality. Yang lain juga ikut. Kita ikut karena mereka terkenal populer. Yang lain juga ikut, maka saya juga ikut. Ini kekuatannya influencer. Kadang-kadang karena bukan heran, ini loh influencer bidang apa toyo, mengajarkan apa, memberikan apa. Asal aneh saja dia rame dan mau ndak mau kita ikut. Itu powernya seorang influencer. Bagian dari herd mentality juga. Influencer itu sukses kalau dia bisa memanfaatkan herd mentality, mentalitas kerumunan. Makanya yang dia lakukan apa? Bikin strategi agar konten-kontennya viral. Kalau ndak viral gimana? Kan sekarang ada namanya membeli follower misalnya. Membeli follower itu menggunakan logika tadi. Kamu begitu lihat konten, wih, yang like sudah 1000 orang, padahal 1000 orang itu beli semua. Tapi herd mentality-mu terus bunyi, wah kalau yang like banyak berarti bagus ini. Kalau yang suka banyak berarti penting ini. Terus kamu masuklah ke situ. Akhirnya yang like 1001, yang 1000 bayaran, yang 1 cuma kamu. Berarti kamu yang kena herd mentality tadi. Kemudian hari ini bahkan lebih dari itu. Saya ada istilah tadi saya baca menarik, selebritisasi. Jadi ini sama seperti influencer, ini para selebritis instan yang tiba-tiba saja orang kaget melihat kontennya mereka, terus berbondong-bondong mengikuti mereka. Jadi selebritis instan itu bukti nyata adanya herd mentality.
Begitu orang tertarik, kaget, semuanya menuju ke sana. Akhirnya jadilah dia tokoh sekarang. Padahal sebelumnya mungkin dia tidak sengaja saja bikin konten itu. Kok ya momennya pas terus viral. Untuk selanjutnya dia pasti mengulang formula yang sama yang dia pikirkan, gimana ya konten yang bisa viral lagi. Besok dia mikir lagi yang bisa viral lagi. Yang dia perhatikan apa? Mentalnya orang-orang yang masih cenderung herd mentality. Yang melike sesuatu tanpa pikir panjang, yang penting viral saja berarti pasti bagus. Baik, jadi masih ada. Lanjut. Herd mentality juga nanti berhubungan dengan filter bubble. Nah, ini istilah yang teman-teman pasti sering dengar ya. Jadi kalau teman-teman sering melihat yang negatif-negatif, ya sama Google mesti ditawari yang negatif. Kok temenmu mengeluh, Pak, Google saya itu loh Pak, kok tiba-tiba keluar saru-saru terus tiap kali saya buka. Ya sebelumnya kamu mesti sering buka saru. Google tidak mungkin iseng, dia belajar dari kerjamu selama ini. Itu yang disebut filter bubble. Jadi tidak usah mengeluh, Pak kok tiba-tiba muncul iklan judi slot Pak. Jangan-jangan kamu ya sering buka-buka itu, makanya ditawari itu. Jadi itu yang disebut filter bubble. Loh, filter bubble ini memperkuat herd mentality. Misalnya tadi kamu mengidolakan influencer tertentu, begitu kamu buka Google, kamu akan ditawari konten-konten terbaru dari influencer tadi. Akhirnya apa? Herd mentality-mu tambah kuat. Kamu tambah tidak kritis karena dicekoi itu terus. Kamu tambah militan, tambah tertutup. Akhirnya kamu nganggep, oh berarti yang benar memang ini, yang bagus memang ini satu-satunya. Akhirnya apa? Terjadi polarisasi semakin kuat. Maka jangan heran kan kadang-kadang penggemarnya grup band ini itu tidak akur sama penggemarnya grup band itu. Itu polarisasi namanya. Karena dia diyakinkan di kontennya yang dia ikuti bahwa itu tambah bagus, tambah baik terus-menerus. Sehingga yang lain dia anggap jelek. Yang lain juga begitu, dia kena filter bubble tadi, diyakinkan kebaikan-kebaikannya terus-menerus. Baik, lanjut ya. Problem lagi dengan dunia digital adalah anonimitas. Jadi anonimitas itu kita semakin bisa melampiaskan insting kerumunan kita karena di dunia maya kita bisa anonim. Kita bisa bikin second account, third account, fourth account, fifth account. Jangan-jangan kalian punya banyak akun. Pak, ini untuk akun yang serius, Pak. Kalau ini untuk akun yang humor-humor, Pak. Ini akun untuk keluarga, Pak. Kalau ini untuk... Jangan-jangan kamu punya begitu. Jadi, anonimitas. Kalau dalam dunia digital ada istilah online disinhibition effect. Online disinhibition effect itu begitu masuk dunia online, kalian merasa seperti hidup bebas, tidak seperti hidup biasa di dunia nyata. Akhirnya kalian ya wis suka-suka kamu sudah. Nah, itu efek dari yang tadi istilahnya anonimitas. Kamu bisa jadi siapa saja. Kalau kamu marah ke orang, tidak harus dirimu yang maki-maki dia. Bikin akun baru yang akun itu nyerang maki-maki orang yang kamu marahi. Ini juga nanti memperkuat herd instinct karena kalian bisa punya banyak jalan untuk menghidupkan kelompokmu, idola-idolamu. Kemudian ada lagi troll, disinformasi, ini hoax, berita-berita bohong, berita-berita bikinan. Kadang-kadang orang untuk menegaskan herd mentality-nya itu ya dengan membuat hoax-hoax, berita-berita palsu.
agar yang dia anggap benar tambah benar. Ini masalah. Terus masih ada lagi problem manipulasi opini. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang berita bohong kalau diulang-ulang dia bisa jadi benar. Akhirnya apa? Nyewa saja. Kalau hari ini kan buzzer sebanyak-banyaknya. Akhirnya ya kamu tertipu oleh itu. Kamu anggap, oh ini banyak kok Pak yang like, banyak kok Pak yang mengikuti. Ini yang disebut manipulasi opini. Jadi kalian bisa misalnya ada kuis atau ada apa, kalian punya 5 akun, ya 5-5-nya ikut. Orangnya 1 tapi yang ikut 5. Kalian misalnya punya musuh 1, tapi di dunia digital musuh 1 itu kalau dia punya akun 1000, kamu bisa dipukuli oleh 1000 orang di dunia digital. Seolah-olah kamu diserang banyak sekali orang, padahal itu hanya dari 1 orang. Hati-hati, hari ini dunia digital tidak sesederhana dunia nyata. Kemudian ya termasuk rating dan review online. Ini untuk konsumerisme. Ini juga hubungannya dengan herd mentality. Kalau kalian sedang ke marketplace, mau beli satu barang, mungkin yang kamu lihat duluan bagian rating dan reviewnya. Oh ini nilainya di atas 4 semua Pak ini. Misalnya, dan kamu tertarik untuk membelinya. Karena apa? Karena rating dan reviewnya. Padahal rating dan review itu mungkin saja bisa juga diatur. Bisa memang dimanipulasi biar kelihatan banyak. Sehingga kelihatan banyak orang suka. Kalau banyak orang suka, herd mentality-mu tadi meronta-ronta ingin ikut. Karena berarti ini viral. Padahal mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Wah, reviewnya positif semua. Yang beli muji semua, 5 semua kasih gambar itu. Begitu kamu beli, aduh barangnya kok kayak gini ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya sedang ikut tren ini. Itu namanya herd mentality. Baik. Masih ada lagi problemnya. Dunia digital ya nanti pada akhirnya problem sebanyak itu melahirkan depresi, kecemasan, rendah diri. Karena kalau kita tidak ikut tren, kalau kita tidak divalidasi oleh media sosial, kita merasa tidak berarti, terus kita stres, terus kita depresi, kita rendah diri. Pokoknya yang kita cari adalah like, yang kita cari adalah komen, kita mencari validasi terus-menerus. Kita belum mantep bahwa yang kita yakini benar adalah memang benar sebelum diakui oleh orang lain. Ini problem besar dunia digital hari ini. Baik teman-teman, semoga ini terakhir. Tidak ada masalah lagi ya. Yuk kita kontrol herd mentality kita. Solusinya cuma 3, tapi ini 3 ini proses panjang. Yang pertama, mari kita kenali diri kita. Tidak masalah kok orang itu mengikuti logika kelompoknya, gaya hidup kelompoknya, tapi putuskan itu secara mandiri, sadar, kritis, sesuai diri kita. Berarti bekalnya adalah pengenalan diri kita. Tidak sekedar mengikuti. Yang kedua, beranilah beropini. Menurutmu ini baik enggak? Menurutmu itu bagus enggak? Berani beropini. Bagus sih menurut saya, baik sih. Anda enggak terlalu menurut saya. Beropini saja. Beda dengan yang lain enggak apa-apa. Di situ nanti jadi akar keunikanmu, keberadaanmu yang tadi kita pakai istilah Dasein tadi. Jadi bentuk opini. Kemudian beranilah untuk memegang teguh nilai-nilaimu.
bertindak sesuai keyakinan kita. Jangan mau kompromi kalau untuk nilai-nilai yang luhur, yang utama, yang baik, yang benar. Kalian harus berani, ndak, itu viral sih, tapi ini bertentangan dengan prinsip saya, maka ndak akan saya ikuti. Semua orang begitu sih, tapi saya ndak begitu. Karena saya punya value ini yang harus saya pertahankan, maka ndak saya ikuti. Ini jalanmu untuk mengontrol herd mentality. Jadi dengan ini kalian akan tegak sebagai dirimu. Kalau semua orang menghadap ke sini, jadilah satu-satunya yang menghadap ke sana. Maka semua orang akan melihatmu. Tapi yang di sana, kamu bisa hilang di tengah kerumunan. Dirijen itu, leader itu di depan. Jadilah leader dengan cara apa? Menunjukkan bahwa kamu beda. Kamu punya prinsip, kamu punya pendirian. Tidak sekedar ikut-ikutan saja. Makanya ada istilah, ada quotes yang menarik, be heard, not heard. Membacanya sama, meskipun tulisannya beda. Jadi bunyinya sama-sama heard, be heard, not heard. Jadilah orang hebat. Heard itu kan terdengar. Kalau kamu orang hebat, kamu masyhur, terdengar. Jangan jadi kerumunan saja. Kalau kamu jadi kerumunan saja, kalau bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi, keberadaanmu seperti tidak adanya dirimu. Jadi engkau hadir tapi tidak ada nilainya, tidak dianggap. Jadi begitu kamu datang, temanmu bilang, alah biar saja dia mau datang yang monggo, tidak datang yang monggo, tidak ada efeknya. Nah itu berarti kamu bahaya, kamu sedang lenyap, kamu sedang tidak dihitung suaramu. Maka be heard, not heard. Terakhir, semoga teman-teman tidak lupa kalimat ini dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Angeli ananging ora keli. Mengalirlah, ikuti perkembangan zaman, tetapi jangan tenggelam, jangan lenyap. Tetaplah jadi dirimu yang punya value, yang punya pendirian, yang unik, yang berani menyatakan apa keinginanmu, mewujudkan cita-citamu, versi dirimu, tidak hanya mengalir saja, mengikuti kelompokmu, mengikuti sekelilingmu. Tapi tentu saja kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Angeli, mengalirlah. Nanging ora keli, tapi jangan sampai kamu tenggelam. Ini mungkin menurut saya quote yang paling pas untuk malam hari ini. Karena tadi ya, herd instinct, dorongan untuk bersosialisasi, berkelompok itu natural, alami. Tapi jangan berlebihan, kita harus bisa mengontrolnya. Ayo kita mengalir mengikuti herd instinct, tapi jangan jatuh pada herd mentality. Jangan tenggelam, jangan kehilangan diri kita, termasuk di dunia digital. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga nambah satu langkah wawasan untuk memahami diri kita. Minggu depan kita lengkapi wawasan kita dengan satu aspek dalam diri kita yang sering sekali mengganggu hidup kita, yaitu kemarahan. Minggu depan kita akan belajar anger management. Bagaimana menata daya amarah dalam diri kita.